Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan dosen pengampu yaitu Bapak John Erikson Purba dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk anggota kelompoknya yaitu Muhammad Ikram Andrianur Akbar dengan NIM akhir 01, Joshua Adrian Purbatambak dengan NIM akhir 06, Alfarisi Ibrahim dengan NIM akhir 16, dan Kori Muhammad Febrianto dengan NIM akhir 18. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Keberadaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan dan memerlukan perhatian seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran penyandang disabilitas dalam keluarga dan lingkungan sosial dapat menimbulkan masalah seperti disfungsi sosial keluarga dan lingkungan, serta perlakuan buruk terhadap penyandang disabilitas, sehingga memerlukan penanganan dan pelayanan yang terintegrasi, terarah, berjangka panjang, dan profesional. Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama dengan orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau non-disabilitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan non-disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia berhak atas perlakuan khusus yang ditujukan untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan khususnya dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk memaksimalkan penghormatan universal, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pengertian penyandang disabilitas yang akan disampaikan oleh Muhammad Ikram. Kepada Muhammad Ikram, disilakan. Pengertian penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu disabilitas fisik, merupakan terganggunya fungsi gerak seperti lumpuh dan amputasi. Yang kedua, yaitu penyandang disabilitas intelektual, merupakan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti Down syndrome dan IQ di bawah rata-rata. Yang ketiga yaitu penyandang disabilitas mental, merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, dan autis. Yang keempat yaitu penyandang disabilitas sensorik, merupakan terganggunya salah satu fungsi panca indera seperti tunanetra, tunarunggu, dan tunawicara. Selanjutnya adalah hak-hak penyandang disabilitas serta upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan disampaikan oleh Joshua. Kepada Joshua, disilakan. Selanjutnya, hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang pertama ada hak untuk hidup, lalu yang kedua ada bebas dari stigma, yang ketiga privasi, yang keempat hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, dan yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang ketujuh ada kesehatan, kedelapan politik, yang kesembilan ada keagamaan, kesepuluh keolahragaan, 11 kebudayaan dan pariwisata, yang ke-12 kesejahteraan sosial, 13 aksesibilitas, yang 14 pelayanan publik, yang 15 perlindungan dari bencana, 16 habilitas dan rehabilitasi, 17 pendataan, 18 hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, lalu yang 19 berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, 20 berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan yang terakhir ada bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Baik, selanjutnya ada upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Upaya pemerintah Indonesia dalam hal ini yaitu mengesahkan CRPD atau Convention of the Right of Person with Disability dengan tujuan untuk menjamin upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. CRPD juga merupakan dasar dari lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Tujuan kesetaraan hak bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Lalu, yang kedua ada mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, dan bermartabat. Lalu yang terakhir ada melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan segala tindak diskriminasi serta pelanggaran HAM. Oke, balik ke moderator. Selanjutnya adalah hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kori. Kepada Kori, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hambatan yang pertama ialah regulasi. Hingga saat ini, masih sedikit sekali regulasi yang mengatur bagaimana perencanaan, penyelenggaraan, serta monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fungsi regulasi di sini cukup penting, yaitu sebagai katalisator yang mendorong para pihak terkait sadar akan tanggung jawab dan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hambatan yang kedua ialah stigmatisasi, yaitu pelabelan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai aib atau merupakan karma sehingga Tuhan menghukum manusia lahir dalam kondisi keterbatasan. Stigma ini melekat bukan hanya dalam tataran lingkungan, namun juga pada keluarga terdekat. Pendekatan untuk mengubah mindset masih jarang dilakukan, baik melalui sosialisasi maupun penyebaran informasi, sehingga stigma ini masih tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hambatan yang ketiga ialah sistem data dan informasi. Masih kurang pastinya pendataan terhadap penyandang disabilitas, sehingga pemenuhan hak mereka belum memiliki data yang valid mengenali jumlah penyandang disabilitas by name, by address. Hal tersebut menyebabkan sulitnya pemenuhan hak yang harus diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami ialah bahwa seluruh penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas, sehingga upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut harus terus dilakukan, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat, demi menjunjung sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan, dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok saya yang telah bekerja sama dalam pembuatan materi ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak John Erikson Purba yang telah membimbing dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman semua tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.